Pak Jokowi atau Joko Widodo masuk ke dalam kategori tokoh paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP ini adalah Organized Crime and Corrupting Reporting Project, yakni organisasi jurnalisme terbesar di dunia. Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, ini sangat mengejutkan sekali ketika mantan Presiden Joko Widodo di akhir tahun ini malah masuk nominasi tokoh terkorup di dunia 2024 versi OCCRP. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama bagaimana analisanya soal ini guys. Bismillah. Di akhir tahun 2024 ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan, dan ini menjadi satu bagian dari sejarah besar bagi bangsa Indonesia karena Pak Jokowi atau Joko Widodo masuk ke dalam kategori tokoh paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP ini adalah Organized Crime and Corrupting Reporting Project, yakni organisasi jurnalisme terbesar di dunia. Dan Pak Jokowi masuk ke dalam salah satu tokoh terkorup di dunia. Ini menjadi satu sejarah yang sangat buruk sekali, menjadi kado yang sangat pahit sekali bagi Indonesia, karena setelah Presiden Soeharto, rasanya baru Pak Jokowi lah yang kemudian disebut-sebut sebagai presiden atau tokoh terkorup dari Indonesia. Awalnya saya pikir ini beritanya salah gitu ya. Saya pikir ini nggak mungkin lah ini salah sebut gitu. Saya pikir Pak Jokowi itu adalah orang tokoh yang paling populer atau berpengaruh gitu ya. Ini kok terkorup ini dari mana? Saya pikir ini salah judul awalnya gitu. Tapi setelah saya baca ternyata kemudian semua media mainstream juga memberitakan. Awalnya kan cuma CNN gitu ya, Tempo yang memang agak-agak anti dengan Pak Jokowi. Tapi kemudian setelah itu ternyata Tribun juga memberitakan, Kompas juga memberitakan. Wah, ini benar berarti. Dan setelah saya baca, ternyata yang masuk menjadi satu kategori dalam pemimpin atau tokoh terkorup di dunia tidak hanya masalah kasus korupsi, tapi juga terkait kasus kejahatan organisasi. Jadi mungkin gitu ya, Pak Jokowi masuk ke dalam kategori kejahatan organisasi karena dari pernyataan OCCRP atau Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Jadi kalau dari pernyataan OCCRP ini saya akhirnya bisa mengerti gitu bahwa ya ini bukan hanya soal korupsi uang atau merugikan negara atau mengambil kekayaan sumber daya alam negara untuk kekayaan pribadi, tidak hanya terbatas itu, tapi juga terkait memanipulasi pemilu. Ada juga soal menjarah sumber daya alam dan sebagainya. Ya, yang paling kita bisa pahami, yang paling kita bisa mengerti terkait manipulasi pemilu, dan itu memang sudah kita saksikan bersama-sama dan itu tidak terbantahkan. Tidak ada satupun manusia di Indonesia atau di dunia ini yang bisa membantah bahwa pemilu 2024 adalah hasil dari kejahatan seorang Jokowi, di mana ada manipulasi pemilu, terus kemudian ada proses-proses yang sangat buruk sekali, ada proses di MK yang tiba-tiba mengubah undang-undang untuk memberi karpet merah kepada Gibran, ada cerita soal partai coklat, ada juga intimidasi kepada kepala daerah, kepala desa, yang kemudian itu menjadi satu contoh buruk yang begitu sempurna dari pemilu 2024, dan itu ternyata juga diakui oleh pihak OCCRP. Dan OCCRP ini sebagai organisasi jurnalisme terbesar di dunia, ya memang sulit ya untuk menyuap mereka atau meminta mereka untuk nahan-nahan diri atau tidak memasukkan nama Pak Jokowi gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian mereka merilis tokoh-tokoh terkorup di dunia, di mana salah satunya adalah Pak Jokowi. Begitu berani sekali, dan ini menjadi satu sejarah buruk untuk kita yang ya sudah tidak bisa dihapus lagi. Karena di beberapa tahun sebelumnya OCCRP ini terus konsisten mengeluarkan nama-nama tokoh-tokoh yang paling buruk atau terkorup di dunia,
dan itu diberikan kepada orang-orang yang memang bermasalah. Seperti misalkan tahun 2022 diberikan kepada Jaksa Agung Guatemala Maria Consuelo Porras. Lalu kemudian diberikan juga penghargaan kepada tentara bayaran Rusia, yakni Yevgeny Prigozhin. Lalu ada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko 2021, ada Presiden Brazil Jair Bolsonaro, dan kemudian Perdana Menteri Malta Bank Danske. Bank Danske ini adalah kasus pencucian uang tahun 2018, dan tentu saja Presiden Duterte pada tahun 2017. Jadi memang tokoh-tokoh yang diberikan penghargaan atau penghargaan ini ditetapkan sebagai tokoh yang paling buruk di setiap tahunnya, itu memang adalah nama-nama yang dalam sejarah atau faktanya memang sangat-sangat bermasalah. Dan Pak Jokowi ternyata masuk ke dalam salah satu kategori tokoh bermasalah tersebut. Ini menjadi satu sejarah buruk bagi Indonesia, bagi kita semua, yang tidak mungkin untuk kemudian dibersihkan atau diobati oleh lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia. Bahwa kemudian sebelumnya Pak Jokowi masuk ke dalam satu presiden yang paling paling dipercaya, katanya approval ratingnya terbaik, tertinggi di dunia, mencapai 80%, ada yang bilang 90%, ada yang bilang 500%. Ya, tapi pada akhirnya tidak akan bisa mengubah penilaian dari OCCRP. OCCRP sudah menjadi satu fakta, satu pernyataan yang akan menjadi satu sejarah bagi kita semua. Yang ya semoga apa yang terjadi kepada kita, kepada negara kita, bukan kepada negara kita, kepada Pak Jokowi atas tindakan-tindakannya di masa lalu yang dianggap begitu korup, yang memanipulasi pemilu, itu semoga kemudian tidak berdampak negatif kepada rezim atau pemerintahan Prabowo Subianto, karena ya bagaimanapun kita menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang kalau kita terkena dampaknya, ya kita semua yang rugi gitu. Dan semoga nanti pada akhirnya investor-investor atau pihak-pihak luar tidak menilai buruk Indonesia akibat Jokowi masuk ke dalam salah satu tokoh yang dianggap terkorup di dunia. Dan mungkin ini menjadi satu kado menjadi satu keuntungan, kado akhir tahun bagi Presiden Prabowo, karena bagaimanapun Pak Prabowo dikalahkan 2 kali dalam 2 kali Pilpres oleh Pak Jokowi, tapi kemudian pada akhirnya bisa memenangkan Pilpres dan mengantarkan Jokowi ke dalam satu masalah buruk, ke dalam satu sejarah buruk, menjadi pemimpin atau tokoh terkorup di dunia. Itu menjadi satu kemenangan yang sangat luar biasa. Prabowo bisa saja 2 kali kalah, dia sudah menerima, tapi kali ini dia memenangkannya, dan tidak hanya memenangkan, tapi membuat orang yang sudah pernah mengalahkan atau berkhianat itu menjadi orang yang sangat buruk sekali di dunia, dan menjadi satu sejarah yang akan dicatat oleh kita semua, bahwa Jokowi adalah tokoh terkorup di dunia. Ini menjadi satu kado akhir tahun, dan semoga setelah itu Presiden Prabowo bisa mengambil satu langkah-langkah kebijakan atau sikap politik yang berbeda dari tahun 2025 sampai pada akhir pemerintahannya. Dan semoga dengan kado atau kejutan di akhir tahun kepada Pak Jokowi dan Indonesia ini, itu bisa membuat Presiden Prabowo lebih lincah dan lebih terbebas, merdeka dari tekanan-tekanan Pak Jokowi. Karena sebelum-sebelumnya kan kita bisa melihat gitu ya, bahwa Pak Prabowo ini nampaknya masih cukup bisa ditekan oleh Pak Jokowi, masih terpengaruh sekali oleh Pak Jokowi, dan semoga ke depan dengan adanya nominasi atau penghargaan dari OCCRP kepada Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia, itu membuat Presiden Prabowo bisa berani untuk melepaskan diri. Karena pada akhirnya kalau Pak Prabowo ini masih terus menghadap ke Solo gitu ya, terus menteri-menterinya kemarin kan masih menghadap Pak Jokowi, menghadap ke Solo, konsultasi kepada Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini masih presiden dan masih sangat berkuasa sekali di Indonesia, maka
kalau ini terus dibiarkan atau dilanjutkan oleh Prabowo atau menteri-menterinya, nampaknya itu akan merugikan kita semua. Karena dunia sudah mencatat, OCCRP sudah menyebutkan bahwa Jokowi adalah tokoh terkorup di dunia, dan kalau kemudian pemerintah, rezim, atau menteri-menterinya masih sowan-sowan terus kepada Pak Jokowi, khawatirnya investor asing atau pengusaha-pengusaha internasional nanti akan melihat bahwa Indonesia jadi tidak menarik lagi. Karena Indonesia masih di bawah kendali Jokowi. Meskipun presiden sudah berganti, presidennya adalah Prabowo, tapi menteri-menterinya masih menghadap Pak Jokowi, masih meminta petunjuk kepada Jokowi. Itu yang kemudian nanti akan membuat negara kita atau kita semua mendapatkan dampak atau efek negatifnya. Oke guys, jadi ini ada berita dari Sindo News. Ini berjudul Jokowi finalis pemimpin paling korup versi OCCRP. Ini respon PDIP. Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Muhammad Guntur Romli turut merespon, maksudnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam finalis pemimpin paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jokowi menganggap rilis OCCRP ini sebagai framing jahat terhadap dirinya. Guntur Romli mengibaratkan Pak Jokowi seperti pepatah buruk di muka cermin sebelah. Kata pepatah buruk muka cermin sebelah, OCCRP itu hanya cermin, tandasnya. Sebelumnya, Jokowi merespon namanya masuk dalam daftar pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Jokowi nilai ini merupakan bentuk tuduhan jahat. Jokowi bertanya balik apa yang sudah dia korupsi selama ini. Saat disinggung publikasi itu terkait tudingan yang bermuatan politis, ayah Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka ini meminta agar ditanyakan langsung kepada yang membuat pernyataan. Selain itu, Roni mengamini bahwa informasi tersebut mengagetkan publik karena sosok Jokowi di mata publik dinilai sangat sederhana. Roni meyakini temuan OCCRP punya bukti kuat terkait dugaan rasuah yang diduga melibatkan Pak Jokowi. Karena itu, Roni meminta Komisi Pemberantasan KPK bisa proaktif untuk berkomunikasi dengan OCCRP yang menegaskan laporan tersebut bisa menjadi temuan awal adanya dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.